이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azka Isyati Suryani dengan NIM 12320200053 dari kelas 1 PIB. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, di mana letak keselarasan dan pertentangan hak asasi manusia dengan agama? Jelaskan dan berikan contohnya. Hak asasi manusia dan agama tuh saling mendukung satu sama lain. Adapun dalam perspektif Islam, agama Islam itu sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kemerdekaan dalam beragama. Nah, keselarasan dan pertentangan hak asasi manusia dan agama tuh tergantung interpretasi agama dan konteks budaya. Keselarasan ini dapat muncul ketika nilai-nilai agama itu sejalan dengan hak asasi manusia seperti kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan. Adapun contoh dari keselarasan yaitu kebebasan dalam beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Lalu banyak agama yang mengajarkan tentang keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adapun contoh dari pertentangan ini adalah adanya aturan agama yang bertentangan dengan pendapat pribadi atau individu, misalnya yaitu LGBT. Relasi antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif di negara Indonesia adalah mereka sederajat. Namun mereka tuh saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ketiga lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun bekerja untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama yaitu legislatif. Nah, legislatif ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan merancang kebijakan, lalu memberikan representasi bagi rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih, lalu memiliki peran pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Nah, adapun untuk lembaga eksekutif yaitu bertanggung jawab untuk pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dipimpin oleh kepala negara ataupun kepala pemerintahan seperti presiden ataupun perdana menteri, lalu menjalankan administrasi pemerintahan sehari-hari. Lalu untuk lembaga yudikatif yaitu bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan memutuskan sengketa hukum, lalu memberikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan, memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Nah, relasi antar lembaga ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dari penyalahgunaan. Nah, mekanisme kontrol antar lembaga membantu untuk pemerintahan yang efektif dan demokratis. Nah, keterlibatan di antara ketiga lembaga ini dalam membuat kebijakan dan penegakan hukum ini tuh membantu mencapai tujuan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan. Untuk jawabannya yaitu model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah itu merupakan awal mula lahirnya konsep masyarakat madani. Nah, konsep masyarakat madani ini berlandaskan keadilan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial. Nah, masyarakat madani ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masyarakat madani ini terdapat pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Madinah Nabi Muhammad membangun pondasi inklusif yang melibatkan berbagai suku dan agama dan menerapkan prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan kerjasama antar warga. Nah, meskipun tidak secara langsung sama antara masyarakat madani dan masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, namun konsep masyarakat madani ini merupakan evolusi dari prinsip yang diterapkan dalam pembangunan masyarakat Madinah. Lalu untuk pertanyaan keempat, bagaimana upaya efektif
mitigasi radikalisme terhadap para pemuda. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menghadapi radikalisme yaitu dengan pendidikan. Pendidikan Islam yang benar dan akurat akan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan memberikan prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan keseimbangan. Lalu ada juga meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Lalu membentengi diri dengan cara waspada terhadap provokasi. Lalu ada juga komunikasi positif dengan pemerintah dan lembaga pendidikan dan pemuda untuk komunikasi tentang bagaimana masalah yang mungkin akan dihadapi. Nah, dengan dialog yang terbuka ini akan mengurangi ketegangan. Lalu ada juga kolaborasi internasional. Nah, kerjasama dengan internasional tentang pengalaman dan sumber daya dalam menghadapi radikalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.